Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi setelah 7 bulan ya. Hari ini kita bersama-sama rayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Pada awal pengantar, saya tadi menyampaikan bahwa Maria diangkat ke surga adalah salah satu doktrin gereja. Kok doktrin ini? Dogma, kebiasaannya. Jadi dogma gereja artinya apa? Sesuatu yang kemudian dipercayai oleh gereja. Kalau Anda cari di kitab suci, kisah tentang Maria diangkat ke surga itu tidak ada. Mau dibolak-balik sampai kapanpun nggak ada itu ya. Lalu bagaimana Romo? Berarti bohong dogma itu. Itu pertanyaan dasar yang sering banyak orang tanyakan. Saya mau mengatakan bahwa ternyata ajaran iman gereja itu atau sumber iman gereja itu tidak hanya di dalam kitab suci, tapi ada apa lagi? Kitab suci, kedua tradisi suci, dan magisterium. Ingat, sumber iman kita ada 3. Kalau di kitab suci tidak ada, mari kita lihat tradisi. Apa yang disebut dengan tradisi suci? Yaitu hal-hal yang mungkin tidak tertulis. Yang tertulis juga ada. Yang tidak tertulis, yang dihidupi oleh umat sudah ribuan tahun lalu. Sehingga hal itu sudah dihidupi, membuahkan buah-buah iman di dalam hidup jemaat, lalu kemudian baru dinyatakan atau diresmikan sebagai dogma gereja oleh Paus Pius ke-12. Dan dogma ini bukan sesuatu yang muncul, dibikin atau dikarang-karang oleh Paus ya. Wah, enaknya ini bikin dogma Maria diangkat ke surga nih, ya kita sepakati. Bukan, tapi sudah dihidupi dulu baru itu dinyatakan. Oleh karena itu bukan sesuatu yang mengagetkan bahwa dogma ini muncul. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, pembandingnya apa Romo? Supaya kita lebih masuk akal, Bunda Maria diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Di dalam 2 Raja-Raja bab 2 ayat 11, kisah tentang Nabi Elia yang diangkat ke surga tubuh dan jiwanya. Itu ada. Artinya apa? Artinya jauh sebelum doktrin ini atau dogma ini, hal itu nyata sudah dialami oleh Nabi Elia. Dan itu bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Sebab itu mau menggambarkan, mau menunjukkan bahwa kekudusan hidup, persatuan dengan Allah, tubuh dan jiwa kita itu ada dan nyata. Bukan sesuatu yang dongeng atau omong kosong ini, atau utopis, sesuatu yang tidak mungkin dicapai. Itu mungkin. Oleh karena itu, bagaimana caranya mengupayakan kekudusan hidup seperti Bunda Maria? Maka dogma Maria diangkat ke surga sangat relevan atau punya korelasi dengan Santa Maria tak bernoda. Karena dasar itulah yang membuat tubuh itu suci, mulai dari pikiran, lalu tubuh kita. Dan dari mana kesucian hidup itu diterima? Dari hidup sehari-hari yang kita alami. Maka pertanyaan dasar untuk kita renungkan, mungkinkah kita yang hari ini hidup di 2023 bisa hidup suci? Saya rasa mungkin. Dan itu
harus diupayakan terus-menerus. Oleh karena itu saudara-saudari, perjuangan hidup kita apalagi kalau bukan untuk menuju ke kesucian hidup itu. Gak ada yang lain. Mau cari apa? Mau uang sebanyak-banyaknya atau apa? Ada batasnya, ada kalanya kita capek ya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana apa yang kita lakukan sehari-hari pertama-tama untuk menguduskan hidup kita dan orang lain. Dan itulah tantangan yang saya rasa juga tidak mudah bagi hidup kita, apalagi di era ini ya. Kita semua berjuang, tidak hanya Anda, saya juga, para romo, rohaniwan, biarawan, biarawati, semua berjuang untuk itu. Oleh karena itu, saudara-saudari, kisah yang diambil hari ini di dalam bacaan Injil ketika Maria mengunjungi Elisabet, begitu sukacita. Karena apa? Mereka berdua sama-sama menerima tugas suci. Kayaknya sukacita ya. Wah, pujilah, diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dengan kidung Marianya. Tapi sebenarnya pergulatan batin berat juga dialami oleh Santa Maria dan Elisabet. Bukan menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel itu langsung, wah oke, saya mau mengandung tanpa suami ya. Gak mungkin. Pasti juga mengalami pergumulan, bahwa sukacita itu dirasakan ketika mengerti maksud dan tujuan Allah untuk menyelamatkan manusia. Begitu pula dengan hidup kita, bahwa kadang-kadang menerima kenyataan pahit itu harus kita telan. Saya juga dalam pengalaman ya minimal 7 bulan ini ya di Akademi Militer, ya saya terima tugas dari Monsinyur untuk menjalani pendidikan. Ya saya telan apa yang pahit, saya telan sendiri, bahwa kesuksesan ya harus diraih dengan keringat dan air mata dan perjuangan. Dan itu saya telan dengan teman-teman yang lain, bahwa ya itu bagian dari proses untuk membentuk hidup, termasuk di dalam kesucian. Bagaimana dalam hidup kita juga mengalami pengalaman yang sama. Ada pengalaman-pengalaman tidak enak, tapi dari situlah kita belajar menuju kesucian, supaya kemudian kegembiraan dan sukacita sebagaimana Elisabet yang dikunjungi oleh Maria itu merasa, meskipun seperti ini aku bergembira karena aku tahu tugas mulia yang aku emban, melahirkan penyelamat. Lalu Elisabet melahirkan Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan. Dan itulah tugas kita bersama, bagaimana menjalani hidup setia seperti Maria, tekun, lalu punya pengharapan di saat-saat penderitaan. Karena orang kalau sudah tidak punya pengharapan itu kosong. Pengharapanlah yang menuntun kita. Pada siapa pengharapan itu harus digantungkan? Pada Allah sendiri yang memberikan janji bahwa barang siapa setia sampai akhir, Allah tidak akan pernah menutup mata dan menutup telinga bagi umatnya. Semoga permenungan di dalam hari raya Maria diangkat ke surga membuat kita semakin mengerti, menyadari bahwa kesucian hidup itu bisa dikejar dan harus diupayakan terus-menerus, sebagaimana perjalanan hidup Bunda Maria untuk taat kepada Allah sampai akhir. Amin. Kita hening jenak.